Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Bastille Day yang tak kalah seru dengan film action lainnya. Bercerita tentang seorang pria yang membantai para teroris karena telah mengusik kehidupannya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskeun saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah keramaian yang ada di kota Paris. Ternyata keramaian tersebut disebabkan ada seorang wanita mabuk yang nekat bubuligiran di depan umum. Di waktu yang sama kita diperkenalkan dengan pencopet handal bernama Michael yang sedang melakukan aksinya. Dengan sangat mudah Michael mampu mengambil barang berharga milik orang-orang yang ada di sana. Setelah itu Michael pun langsung menjual semua hasil curiannya kepada penadah langganannya. Adegan berpindah ke sepasang kekasih yang bernama Diki dan Yuli. Di sini ternyata Diki sedang memasukkan bom rakitan ke dalam boneka beruang. Kemudian Diki merayu Yuli si pacar agar mau menaruh boneka tersebut di suatu gedung. Pada akhirnya Yuli langsung berganti pakaian lalu memakai rambut palsu hingga ia pun berangkat ke gedung tersebut. Sesampainya di sana Yuli langsung masuk ke dalam dan menuju ke ruangan atas. Namun ketika Yuli akan menaruh bom itu, ia melihat beberapa cleaning service yang berada di gedung tersebut. Sontak Yuli pun jadi tak tega jika harus menaruh bomnya di gedung itu. Kemudian Yuli memilih pergi keluar lalu menghubungi Diki pacarnya. Di sini Yuli mengatakan kalau ia tak tega jika harus menyimpan bomnya di dalam gedung. Karena di sana ada beberapa orang. Sekarang Yuli berniat akan membuang bom itu ke sungai. Karena ia tak mau jika harus ada korban akibat ledakan bom tersebut. Mendengar hal itu, Diki pun memaksa Yuli karena sebentar lagi bomnya akan meledak. Namun Yuli memilih untuk menutup teleponnya, kemudian ia pun ngahuleng tarik. Ternyata saat ini Diki sedang bersama bosnya yang bernama Raffi. Diberitahu kalau Raffi ini orang yang memerintah Diki agar merayu Yuli untuk menaruh bom tadi di dalam gedung. Adegan berpindah ke Michael si pencopet handal yang saat ini sedang ngopi santai di sebuah kafe. Tak sengaja di sini Michael melihat Yuli yang sepertinya sedang kebingungan. Naluri mencopet Michael pun langsung meronta karena ia mengira kalau Yuli sedang membawa barang berharga di dalam tasnya. Dengan sangat mudah Michael langsung mengambil tas tersebut yang padahal di dalamnya berisi bom tadi. Michael pun membawa tas itu ke tempat sepi lalu membukanya. Ternyata isi dalam tas itu hanyalah boneka beruang biasa dan sebuah ponsel yang harganya tidak seberapa. Di sini Diki sempat menghubungi ponsel Yuli yang sekarang berada di tangan Michael. Ketika Michael mengangkatnya, Diki langsung marah-marah tidak jelas kepada Yuli. Pada akhirnya Michael pun kembali menutup panggilan itu lalu pergi dari sana. Tak lama kemudian Michael membuang tas itu ke selokan dan hanya membawa ponsel Yuli saja lalu kemudian untungnya Michael masih selamat dari ledakan itu hingga ia pun langsung pergi. Berpindah ke Raffi yang saat ini mendapat kabar kalau bomnya sudah meledak. Meskipun meledaknya tidak sesuai target, Raffi langsung memberi ancaman kepada pemerintah Prancis kalau ledakan bom tadi barulah pemanasan. Karena beberapa hari lagi kota Paris akan dibuat hancur olehnya. Adegan berpindah ke Menteri Pertahanan yang bernama Victor.
Terlihat saat ini Victor sedang diwawancara oleh para wartawan karena banyak sekali warga yang ketakutan akibat ledakan bom tadi dan ancaman dari Raffi. Di sini Victor mengatakan kalau ia akan segera menangkap pelakunya dan semua warga diharapkan agar tenang. Victor juga sudah mempunyai rekaman CCTV ketika Michael membuang tas berisi bom tadi. Hingga sekarang Michael lah yang menjadi tersangka utama atas pengeboman itu. Kemudian Victor langsung mengirim foto Michael kepada Interpol dan CIA agar segera meringkusnya. Adegan berpindah ke kantor CIA pusat. Di sini kita diperkenalkan dengan agen khusus bernama Sean yang saat ini dipanggil oleh ketua CIA yang berambut pelontos. Si ketua CIA memberi misi kepada Sean yaitu untuk menangkap Michael yang dituduh sebagai pelaku pengeboman tadi. Si ketua CIA pun langsung melacak lebih detail tentang Michael, sekaligus alamat tempat tinggal Michael sekarang. Dengan teknologi canggih, CIA pun dapat dengan mudah melacak alamat Michael sekarang dan langsung menugaskan Sean untuk menangkapnya. Michael Mason, born in Vegas. Di sisi lain, Michael sendiri terlihat sedang menonton televisi lalu melihat dirinya yang diberitakan menjadi tersangka utama atas pengeboman kemarin. Dengan cepat, Michael langsung membawa semua uang yang ada di rumahnya lalu berniat akan kabur dari kota itu. Namun sayangnya di luar sudah ada Sean yang baru tiba di rumah Michael, hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Michael berhasil mengelabui Sean dengan mengganti pakaiannya lalu berniat kabur menggunakan motor. Namun Sean yang bukan orang sembarangan tentu mengetahui hal itu hingga berhasil menangkap Michael. Kemudian Michael dibawa ke rumah rahasia CIA untuk diinterogasi. Di sini Sean menanyakan siapakah yang memerintah Michael untuk melakukan pengeboman dan Michael ikut dengan kelompok apa. Michael yang memang tidak tahu apa-apa, ia pun bersumpah kalau dirinya hanyalah seorang pencopet. Saat kejadian itu, Michael hanya mencopet tas dari seorang wanita lalu membuangnya ke selokan. Saat ini Michael hanya mengetahui nama dari si wanita itu karena saat akan membuang tasnya ada seorang pria yang menghubungi ke ponsel si wanita dan menyebut kata Yuli. Di sini Sean tak percaya begitu saja hingga ia menyuruh Michael agar mencopet dirinya untuk membuktikan kalau Michael memanglah seorang pencopet. No, you read it a novel? Dengan keahliannya, Michael pun mampu mencopet uang Sean tanpa harus mengambil dompetnya. Di sini juga Michael berhasil mengambil pisau lipat Sean lalu ia menyembunyikannya. Barulah Sean percaya kalau Michael hanyalah seorang pencopet jalanan. Namun Sean tidak melepaskannya begitu saja dan tetap menahan Michael. Adegan berpindah ke Raffi yang saat ini sedang melacak ponsel Yuli bersama para anak buahnya. Raffi berniat akan menghabisi Yuli karena kemarin ia sudah gagal menyimpan bomnya di dalam gedung. Raffi tidak mengetahui kalau ponsel Yuli sudah dicuri oleh Michael, sehingga GPS itu mengarah ke Michael yang saat ini sedang disandra oleh Sean. Sesampainya di sana, Raffi berpura-pura sebagai tukang paket lalu menyalakan bel rumah. Namun Sean yang sangat teliti, ia pun terlebih dulu mengecek CCTV dan melihat kalau Raffi bukanlah tukang paket asli. Ketika Sean turun ke bawah untuk mengamankan kondisi sekitar, Michael langsung membuka ikatannya dengan pisau lipat yang tadi ia curi. Sedangkan di bawah, Raffi dan para anak buahnya memaksa untuk masuk hingga terjadi aksi baku hantam. Pada akhirnya Sean pun berhasil mengusir Raffi beserta anak buahnya dan Michael juga berhasil kabur. Kemudian Sean langsung pergi untuk mengejar Michael menggunakan mobilnya.
Di tengah perjalanan, Sean menghubungi ketua CIA untuk melaporkan semua kejadian barusan. Si ketua meminta Sean untuk tetap menahan Michael karena ia yakin kalau Michael terlibat dalam pengeboman itu. Sean menjelaskan kalau Michael hanyalah seorang pencopet yang mencopet tas berisi bom itu dari seorang wanita bernama Yuli. Sekarang Sean berniat akan menangkap Yuli karena ia sangat yakin kalau Yuli pasti tahu dalang di balik pengeboman ini. French police crawling through an unlisted agency safe house. Adegan berpindah ke Victor, si Menteri Pertahanan. Saat ini Victor menugaskan seorang ketua polisi Perancis untuk mengecek lokasi karena baru saja ia mendapat laporan kalau bom rakitan kemarin dirakit di tempat imigran Irak. Ternyata ketua polisi yang dipanggil Victor adalah Raffi, si dalang di balik semua pengeboman kemarin. Ternyata Raffi ini memanglah ketua polisi Prancis yang berniat menghancurkan pemerintahannya sendiri. Bon, vous avez été briefé? Kemudian Raffi mengerahkan semua anak buahnya untuk memeriksa tempat imigran Irak. Sesampainya di sana terlihat jelas kalau satu anak buah Raffi sengaja menyimpan bom rakitan lalu melaporkan kalau sudah ditemukan satu bom di atas plafon. Pada akhirnya semua imigran di sana ditangkap karena sudah terbukti adanya bom rakitan yang padahal itu permainan Raffi, si ketua polisi. Di sisi lain memperlihatkan Michael yang kini mendatangi si penadah langganannya, lalu meminta izin untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Si penadah pun langsung membawa Michael ke ruangan atas dan dipersilahkan untuk beristirahat. Namun tak lama kemudian semua pintu ruangan atas terkunci karena ternyata si penadah sudah bekerja sama dengan Raffi untuk menangkap Michael. Sedangkan di luar kini Raffi dan semua anak buahnya mulai berdatangan untuk menangkap Michael. Untungnya Michael mampu menjebol salah satu tembok yang sudah rapuh, lalu pergi keluar dan berhasil diselamatkan oleh Sean. Di sini Sean mengajak Michael untuk mendatangi Yuli karena Sean sudah mendapat lokasi Yuli dari atasannya di CIA. Sesampainya di sana, Sean langsung menodong orang yang ada di sana lalu menanyakan keberadaan Yuli sekarang. Sayangnya Yuli berhasil kabur menggunakan motor dengan teman-temannya yang lain. Dengan cepat Sean dan Michael langsung mengejar Yuli menggunakan mobil curian. Namun mereka sudah kehilangan jejak hingga Michael dan Sean pun mendatangi sebuah kafe untuk mendatangi teman Yuli yang bekerja di sana. Ketika di dalam kafe, Michael berinisiatif untuk mencopet identitas orang itu saja karena ia yakin kalau Yuli disembunyikan di rumah temannya itu. Dengan sangat mudah, Michael pun berhasil mencuri dompet orang tersebut lalu mengambil identitasnya. Setelah itu, Michael dan Sean langsung menuju ke alamat teman Yuli tadi yang tinggal di apartemen. Sesampainya di sana, Sean dan Michael akhirnya menemukan Yuli hingga Yuli mencoba memberi perlawanan. Untungnya Sean mampu membalikan keadaan hingga ia mencoba mengobrol secara baik-baik dengan Yuli. Look at me. Pada akhirnya Yuli mengatakan kalau ia hanya diperintah pacarnya agar menaruh bom itu dan ia tidak tahu apa-apa lagi. Mendengar hal tersebut, Sean pun percaya jika Yuli tidak terlibat. Namun Sean meminta Yuli agar mau bekerja sama dengannya, yaitu untuk mengkupas tuntas semua orang-orang yang terlibat di dalam pengeboman ini. Pada akhirnya Yuli pun mau menuruti perkataan Sean dan mengantarkan Sean untuk pergi ke apartemen pacarnya, yaitu Diki. Di tengah perjalanan, Yuli menceritakan kalau ia hanya disuruh menyimpan bomnya di dalam gedung sebagai bentuk melawan rasisme. Namun karena ada beberapa orang di gedung itu, Yuli pun mengurungkan niatnya. Yuli tidak mengetahui kalau Diki pacarnya diperintah siapa dan organisasi apa yang Diki ikuti. Kemudian terlihat juga para warga muslim yang sedang berdemo karena pemerintah telah menangkap semua imigran dari Irak, yang belum tentu mereka melakukan pengeboman.
Terlihat juga di media sosial berita yang semakin marak karena beredar video polisi yang sedang menyiksa imigran Irak. Namun faktanya itu semua adalah settingan Raffi agar situasi semakin memanas. Kembali ke Sean, Michael, dan Yuli yang baru sampai di apartemen Dickie. Betapa terkejutnya Yuli ketika melihat pacarnya yang sudah lenyap dengan sangat mengenaskan. Sean pun langsung memeriksa jasad Dickie dan menemukan informasi kalau Dickie adalah seorang polisi bawahannya Raffi. Di sini akhirnya Sean sadar kalau ada beberapa polisi dan pejabat setempat yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian Sean menghubungi atasannya lalu memberitahu kalau pelaku pengeboman kemarin yaitu seorang polisi. Sean juga mengatakan kalau polisi-polisi itu sudah mengkambing hitamkan para imigran dari Irak yang padahal pelakunya adalah mereka sendiri. Sean memberi saran agar si atasan mengembalikan kasus ini kepada Menteri Pertahanan karena hal ini sudah bukan tanggung jawab lagi CIA. Pada akhirnya si atasan berniat akan mengembalikan lagi kasus ini kepada Menteri Pertahanan yaitu Victor. Keesokan harinya memperlihatkan si atasan yang bertemu dengan Victor di suatu tempat. Di sini si atasan mengatakan kalau bom itu dirakit dan diledakkan oleh para polisi setempat bukan para imigran Irak. Si atasan menganggap kalau semua ini adalah konspirasi dari polisi Prancis kepada pemerintahan. Kemudian si atasan juga mempunyai saksi yaitu Yuli, Michael, dan Sean yang siap dihadirkan. Mendengar hal tersebut, Victor pun berterima kasih kepada si atasan, namun tiba-tiba ternyata dalang dari semua ini adalah Victor, si Menteri Pertahanan. Ia menugaskan Raffi, si ketua polisi, agar mengebom suatu gedung lalu menfitnah para imigran Irak. Setelah itu, Victor memerintah para anak buahnya agar membawa Michael, Sean, dan Yuli untuk dieksekusi dengan alasan akan dijadikan saksi mata. Untungnya saat di perjalanan, Sean menyadari kalau orang yang ada di hadapannya adalah orang yang pernah menyerang dirinya hingga kemudian inilah yang dilakukan Sean. Adegan berpindah ke seorang pendemo antek-antek Victor yang memerintah para pendemo lainnya agar berkumpul di depan Bank Nasional. Sedangkan Victor sendiri terlihat sedang diwawancara dan mengatakan kalau ia sudah menugaskan Raffi, si ketua polisi, untuk mengamankan bank dari para pendemo yang ada di Bank Nasional. Padahal kita tahu kalau pendemo itu yang memimpin adalah antek-anteknya Victor. July 14th, Bastille Day. Kembali ke Sean, Michael, dan Yuli yang kini sudah berhasil lepas dari anak buah Victor. Di sini Sean langsung menghubungi ketua CIA dan memberitahu kalau Victorlah dalang dari semua ini. Tujuan Victor membuat kekacauan tersebut karena ia akan merampok Bank Nasional Prancis bersama Raffi yang sedang berpura-pura mengamankan kondisi di sana. Namun si ketua tidak mempercayai semua itu karena Victor adalah Menteri Pertahanan Prancis. Pada akhirnya Sean tidak peduli lagi jika pihak CIA tidak mau membantu. Yang pasti ia akan menghentikan semua ini sendirian. Kemudian Sean langsung menyamar menjadi polisi agar ia bisa memasuki Bank Nasional. Sementara Michael dan Yuli, Sean perintah agar menunggu saja di mobil. Terlihat Sean yang sangat mudah menumbangkan satu persatu polisi korup yang ada di sana. Di sisi lain terlihat Raffi dan satu anak buahnya yang kini berhasil memasuki ruangan brankas. Dengan cepat Raffi langsung mentransfer semua uang digital di sana ke dalam flash disk yang sudah ia siapkan. Kembali ke Sean yang masih membantai satu persatu anak buah Raffi yang mencoba menghalanginya.
Sementara di dalam mobil, Michael dan Yuli mencoba membantu Sean dengan cara menghasut para pendemo agar melawan polisi-polisi yang berjaga. Kembali ke Sean yang saat ini sudah naik ke lantai atas dan langsung menodong Raffi. Sempat terjadi aksi tembak-tembakan, namun pada akhirnya Sean berhasil mengunci Raffi di suatu ruangan. Ketika Sean masih sibuk bertarung melawan anak buah Raffi, Raffi pun berhasil melarikan diri kemudian menghubungi Victor. Di sini Raffi memberitahu Victor kalau semua ini sudah berantakan. Kembali ke Sean yang saat ini meminta bantuan Michael dan Yuli agar merebut flash disk dari tangan Raffi. Dengan menyamar menjadi pendemo dan menggunakan skill copetnya, Michael mampu mengambil flash disk itu dengan sangat mudah. Dengan sangat murka, Raffi pun langsung menyandra Yuli dan mengancam akan menghabisinya jika Michael tidak memberikan kembali flash disk itu. Di kantor pusat, Victor mengarang cerita dengan mengatakan kalau Raffi adalah polisi korup yang berkhianat. Victor pun memerintah tim penyelamat agar menembak saja Raffi jika ia melakukan hal perlawanan. Hingga ketika Michael akan memberikan kembali flash disk itu, tiba-tiba para penjaga menembaki Raffi sampai membuatnya lenyap. Setelah itu, Michael pun kabur dengan pendemo lainnya sambil membawa flash disk tersebut. Sedangkan Sean dan Yuli kini dibawa tim medis untuk diobati. Beberapa hari setelah itu, Victor mendapat banyak pujian karena ia sudah berhasil memberantas polisi korup. Sampai saat ini, para petinggi negara belum menyadari kalau Victorlah dalang dari semuanya. Sean dan Yuli belum sempat membuka mulut karena mereka masih tak sadarkan diri. Sore harinya, Victor mendatangi si penadah langganan Michael untuk menanyakan keberadaan Michael sekarang. Victor mengancam akan menghabisi semua keluarga si penadah jika ia tak segera menghubungi Michael dan mempertemukannya dengan Victor. Pada akhirnya si penadah pun menghubungi Michael lalu memintanya agar menemui Victor karena dia akan membeli flash disknya dengan harga yang sangat mahal. Keesokan harinya Michael pun bertemu dengan Victor di suatu tempat. Di sini Victor langsung meminta flash disk dan uangnya akan ia transfer. Hingga ketika Michael akan pergi, tiba-tiba Victor menodong Michael, namun inilah yang terjadi. Ternyata semua ini adalah rencana Michael dan Sean agar bisa menangkap Victor secara hidup untuk mengakui semua perbuatannya. Di akhir film memperlihatkan Victor yang dijatuhkan hukuman mati, sedangkan Michael akan diangkat menjadi anggota CIA karena telah membantu Sean dalam membereskan misi ini. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam dari Hampura Film.